Shalom salam podcast eksposisi M116. Kita akan belajar apa itu House of David. Adalah serial streaming dari Amazon yang menggambarkan kemunculan Raja Daud. Musim pertama terdiri dari 8 episode yang mencakup berbagai peristiwa dalam ketidaktaatan Saul atas orang Amalek hingga kekalahan Daud atas Goliat. Ini mengikuti narasi Alkitab sekitar 1 Samuel 15 ayat 7 hingga 1 Samuel 17 ayat 52. Pertunjukan dipuji karena kualitas akting dan nilai produksinya, namun beberapa penonton merasa tidak nyaman dengan lisensi dramatis yang diambil. House of David menyajikan 7,5 jam konten yang hanya berdasarkan 104 ayat kitab suci, mengisi celah dalam kisah Alkitab membutuhkan detail dan subplot yang tidak secara eksplisit ditulis dalam Alkitab. Jika spekulasi luas antara kelemahan terbesar pertunjukan ketulusan adalah kekuatan terbesarnya, terlalu sering media yang berdasarkan kisah-kisah Alkitab membuat karikatur iman. Ini mungkin menata ulang atau merevisi cerita demi preferensi modern. Beberapa adaptasi materi Alkitab memutarbalikkan pesan yang mendasarinya hingga tidak dapat dikenali atau bahkan mengencerkannya hingga tidak terlihat. House of David tampaknya menganggap serius materi sumbernya, menyajikan dengan pemahaman langsung dan kuat tentang segala hal yang tersirat dalam Alkitab. Seliar di balik layar berjudul Beyond of the House of David menampilkan pendeta Greg Laurie yang lebih terang-terangan bersifat evangelis. Pilihan editorial yang paling provokatif dalam acara tersebut berkaitan dengan asal-usul Daud. Ini adalah salah satu dari beberapa poin yang mungkin membuat orang heran. Daud adalah anak haram Jesse. Hanya beberapa versi cerita rakyat Yahudi, bukan kitab suci, yang membuat tingkat detail ini. Daud buta huruf hingga belajar membaca ketika diajari oleh putri Saul. Kitab suci tidak menyentuh hal ini, dan dengan cara apapun David secara fiktif mencari dan membunuh singa daripada berekreasi terhadapnya untuk menyerang domba. Ini bukanlah cara kebanyakan orang menafsirkan narasi Daud kepada Saul, 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Tetapi pertunjukan dan kitab suci tidak dapat didamaikan dalam hal ini. Goliat bukanlah orang Filistin, tetapi orang sukarelawan yang ingin membalas dendam pada Israel. Urutan kilas balik menggambarkan malaikat bersayap literal yang menjadi ayah dari anak-anak bersayap raksasa dalam sebuah kisah tentang Nephilim yang diceritakan oleh ibu Goliat. Goliat adalah salah satu dari Nephilim pasca malaikat terakhir ini. Setelah Erbah, Alkitab hanya menghubungkan Anakim dengan jenis raksasa apapun. Goliat jauh lebih besar daripada yang digambarkan dalam kitab suci. Dalam pertunjukan dia setidaknya 2 kali lebih tinggi dari kebanyakan manusia. Dan dari rincian ini tidak ada yang signifikan secara teologis, tetapi mereka adalah pilihan yang aneh untuk pertunjukan yang sebaiknya berhati-hati dalam mematuhi kitab suci. Di sisi lain, banyak inklusi alur cerita lebih realistis daripada apa yang ditawarkan presentasi dramatis yang khas. Misalnya House of David memberikan presentasi yang sangat membumi tentang ketepel gembala. Pengiriman Samuel atas Agag juga disajikan secara belak-belakan dengan deskripsi Alkitabiah. Pengaruh Tuhan lebih personal dan kurang sensasional daripada dalam adaptasi lainnya. Subplot menyediakan pengisi yang melimpah untuk pertunjukan. Ini melibatkan putra Saul, Baal, perlakuan Daud di tangan saudara-saudaranya, intrik politik di Israel, istri Saul yang licik dan keterlibatan dalam ilmu sihir Doeg orang Edom, dan pernikahan Samuel. Alur cerita sekunder ini tidak membantah apapun yang dikatakan dalam kitab suci. Namun beberapa penonton mungkin tidak suka memiliki elemen yang tidak dikenal yang acak-acakan menjadi cerita yang terkenal. Melihat karakter yang disempurnakan termasuk penjahat juga bisa mengaketkan. Seperti acara televisi lainnya, pemirsa mungkin menyukai atau tidak menyukai berbagai pilihan penyuntingan. Ada beberapa adegan kekerasan, selain itu kontennya ramah keluarga. 1 atau 2 lelucon menyentuh topik keluarga dengan cara yang tidak mungkin dipahami anak-anak. Pertanyaan yang relevan bagi orang Kristen adalah apakah House of David setia pada Alkitab? Musim pertama setidaknya tidak menyertakan beberapa yang menghujat atau sama sekali tidak Alkitabiah. Orang percaya harus menggunakan kebijaksanaan penuh doa dan hati-hati dalam menonton acara tersebut. Yakobus 1 ayat 5, 1 Yohanes 4 ayat 1, dan ketika tidak setuju dengan orang lain tentang hal itu, Roma 14 ayat 10 sampai 12. Itulah berbicara tentang film House of David.